Saham. Selamat mendengarkan. Baik, aku akan pergi, ucap Louis seraya mencium pipi Marsha. Para koki di dapur pun terbatuk-batuk melihat keromantisan Tuan dan Nyonya muda di dapur kediaman Tuan Kim ini. Sementara Louis meninggalkan dapur dengan langkah senang dan sesekali melompat kecil. Itu terlihat seperti sebuah gerakan dansa. Bahkan Louis pun bersenandung menyanyikan lagu cinta sambil tersenyum-senyum sendiri. Axel yang sedang menyesap kopinya dari balik jendela melihat Louis berjalan dengan gaya seperti itu. Tak ayal segera saja kopi di mulutnya tersembur keluar lagi. Hais, ada apa dengan dia? Wow, sungguh aneh, ucap Axel dengan tak percaya. Kemana perginya gunung es yang besar itu? Pikir Axel lagi. Namun Axel tidak merasa khawatir melihat perubahan teman baiknya itu. Justru dia merasa bersyukur dengan Louis yang seperti sekarang ini. Ketika sore hari, Marsha sudah mulai sibuk menyiapkan makan malam untuk ucapan terima kasihnya kepada semua orang yang telah membantu kesembuhan Tuan Besar Kim. Marsha melihat asisten Jim membawa seorang tamu menuju kamar Tuan Kim. Karena sedang sibuk menghidangkan makan malam, Marsha tidak sempat menyapa. Setelah Tuan Besar sadar, asisten Ji segera memanggil pengacara Hyung. Di dalam kamar, asisten Ji sudah menyiapkan kamera untuk merekam pernyataan Tuan Kim tentang pelimpahan saham yang dia miliki untuk diberikan kepada Marsha. Rekaman ini akan digunakan sebagai bukti bahwa Tuan Kim sendiri yang memutuskan pilihan ini tanpa paksaan siapapun, dan pengacara akan mengurus pengesahan ini melalui berkas-berkas resmi. Pengacara tersebut pulang tepat di saat makan malam akan dimulai. Namun pengacara tersebut tidak ikut makan malam bersama di kediaman Tuan Kim. Ada hal penting yang harus dia siapkan untuk esok hari. Marsha merasa sedikit aneh, namun menghiraukannya karena hatinya sedang senang Tuan Besar Kim telah sadar kembali. Aula makan kediaman Tuan Kim terdengar riuh ramai dengan suara canda tawa semua yang telah bekerja keras di dalam kesembuhan Tuan Kim. Marsha berdiri dan mendudukkan kepalanya, memberikan rasa hormat dan rasa terima kasihnya. Louis melihat perbedaan bahasa tubuh Marsha yang sudah terlihat lebih rileks dan lebih tenang. Louis baru saja selesai mandi. Louis sedang mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Lalu dengan tiba-tiba saja, Marsha mendekap Louis dari belakang. Sayang, panggil Louis, jangan bergerak. Biarkan aku memelukmu seperti ini. Pinta Marsha seraya menciumi aroma tubuh Louis dalam-dalam. Hati Louis terasa ingin keluar dari tempatnya. Wajahnya memerah, jantungnya berdetak dengan cepat. Ini adalah pertama kalinya Marsha berinisiatif memeluknya dengan manja seperti ini, terlebih dahulu selama rentang pernikahan mereka. Dan itu memberikan rasa yang berbeda di hati Louis. Sebuah rasa dibutuhkan oleh Marsha dan itu terasa indah. Louis mencium-ciumi bahu Marsha yang berada di pelukannya. Di atas ranjang yang besar itu, mereka memadu rasa kembali, memupuknya agar tumbuh lebih kokoh dan kuat. Malam ini, Marsha benar-benar bersikap lepas manja di hadapan Louis. Marsha menciumi leher Louis sampai Louis merasa merinding nikmat dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Hei, apa kau ini sedang memprovokasiku untuk memakanmu kembali? Tanya Louis menyeringai. Bukankah kau ingin memiliki 3 anak? Jadi, sudah seharusnya kita bekerja keras bukan untuk itu? Ucap Marsha sambil memainkan jari-jari tangan halusnya ke dada Louis. Tanpa banyak bicara lagi, Louis pun memenuhi ingin Marsha dan memulai cumbuannya lagi kepada tubuh Marsha. Keesokan paginya Marsha masih terlelap lelah dengan masih dipeluk oleh Louis. Merasa satu masalah sudah teratasi, itu juga membuat Louis merasa lega. Kesadaran Tuan Kim telah kembali. Itu artinya hati Marsha sudah bisa tenang. Louis mencium-cium leher Marsha untuk membangunkannya. Hei, bangunlah, ucap Louis. Apa kau ingin menjadi putri tidur? Ucap Louis lagi. Arang Marsha lalu membuka matanya dan menatap Louis sambil tersenyum. Ayo kita mandi, ucap Louis seraya mengecup-ngecup wajah Marsha. Setelah itu mereka pun pergi ke ruang makan untuk sarapan bersama. Asisten Ji dan pengacara Hyung datang setelah Marsha dan Louis selesai sarapan. Tuan, Nyonya, selamat pagi, sapa asisten Ji dan pengacara Hyung. Ini adalah pengacara Hyung, ucap asisten Ji memperkenalkan. Nyonya, pagi ini saya datang untuk menyerahkan berkas ini, ucap pengacara Hyung. Marsha mengambil berkas tersebut dan membacanya.
Tangan Marsha merasa gemetar ketika membaca isi surat tersebut. Ini, ucap Marsha terbata. Louis mengambil berkas tersebut dari tangan Marsha dan membacanya. Saham 35%, pikir Louis. Dengan ini dan saham yang ada di tangan Marsha, maka ini akan menjadi 55% kepemilikan. Itu artinya Marsha akan menjadi pemegang saham utama grup Kim, ucap Louis. Kami berharap Nyonya menerimanya dan menandatanganinya, ucap pengacara Hyung. Ini terlalu. Marsha tidak bisa melanjutkan perkataannya. Tuan Hyung, berikan kami waktu untuk menjawabnya, pinta Louis. Louis mengajak Marsha ke ruang kerjanya untuk berbicara serius. 35%, ucap Marsha dengan gemetaran. Marsha mengetahui nilai itu adalah nilai yang besar, dan Marsha juga menyadari bahwa jika dia menerima saham itu, maka dia akan menjadi pemegang utama saham grup Kim. Sayang, duduklah, ucap Louis. Bukankah kau ingin melindungi kakek buyut? Tanya Louis. Iya, tentu saja, jawab Marsha. Bukankah dengan kekuasaan yang tinggi, kau akan leluasa melindungi kakek buyut? Ucap Louis. Mereka yang selama ini menindasmu dan merugikanmu tidak akan leluasa bergerak jika kekuasaanmu berada tinggi di atas mereka, ucap Louis mengingatkan Marsha. Aku tidak akan memaksamu. Semua keputusan ada di tanganmu. Tanpa kekuasaan saham ini pun, aku masih mampu melindungimu, ucap Louis seraya menggenggam tangan Marsha. Marsha menundukkan kepalanya, berpikir keras. Louis memang sanggup melindunginya dengan kekuasaan yang dimiliki olehnya. Namun Marsha ingin melindungi keluarganya dengan tangan dan kemampuannya sendiri. Marsha berdiri dan menatap Louis. Baiklah, aku akan menerimanya. Louis pun memanggil pengacara Hyung untuk masuk ke ruang kerjanya. Nyonya sudah bersedia, isi pesan Louis kepada asisten Ji. Akhirnya penandatanganan berkas pengalihan saham pun selesai. Hari ini Marsha resmi menjadi pemegang saham utama grup Kim. Selamat Nyonya CEO, ucap Louis sambil tertawa. CEO ya CEO, bukankah aku memilikimu? Ucap Marsha. Iya, kau adalah bos besarku, ucap Louis. Marsha pun tertawa dan memeluk manja Louis. Dengan lembut Louis mengelus puncak kepala Marsha lalu menciumnya. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.